6 tindakan membuang penundaan menuai keajaiban. Semua orang di waktu tertentu dia pasti menunda sesuatu hal. Hidup adalah penuh prioritas. Ketika kita melakukan sesuatu hal, kita menunda sesuatu hal. Otomatis tidak bisa dihindari. Penundaan datang paling berat ketika kita mempunyai identitas dan kita mengakui bahwa saya adalah seorang yang memang senang menunda-nunda. Ketika Anda menyerah terhadap kondisi dan situasi dan tidak melakukan take action terhadap apa yang Anda inginkan, tidak take action menuju arah goal yang Anda impi-impikan, ketika itu berlarut-larut, yang paling parah, akhirnya kita mengakui jadi identitas. Saya ini memang orang yang senang menunda. Kalau sudah seperti itu, selesai. Jadi kunci pertama, kita harus merubah keyakinan terlebih dulu. Saran saya, apapun keyakinan kita, blueprint kita kalau mengatakan bahwa saya adalah orang senang menunda, jangan khawatir, semua orang pasti senang menunda. Seperti saya pribadi, saya juga senang menunda, tapi menunda yang tidak penting. Jadi katakan kepada diri Anda sendiri, adalah master untuk menunda. Untuk itu, saya adalah raja penundaan, saya jago sekali menunda. Semua orang pasti gitu ya. Dan tambahin belakangnya, betul, saya adalah raja menunda, saya adalah master dari penundaan, maka saya tunda hal-hal yang tidak penting. Dengan keyakinan ini, kita akan fokus kembali ke kekuatan kita. Ketika mau ditambah lagi dengan iman kita, Anda doa, terima kasih Tuhan, bahwa Anda sudah memberi saya kekuatan dan keberanian, serta kemampuan untuk merubah yang harus saya rubah, untuk mengambil tindakan yang harus saya ambil tindakan, dan memberi saya kedamaian serta kepasrahan, untuk menerima apa yang harus saya terima dan tidak bisa saya rubah. Dan terima kasih juga Tuhan, atas segala karunia kebijaksanaan-Mu, sedemikian sehingga hamba-Mu ini mampu membedakan mana yang harus ambil tindakan dan harus dirubah dengan yang harus kita terima karena tidak bisa kita rubah dan bisa kita terima dengan damai dan sejahtera. Itulah doa yang sangat-sangat powerful. Jadi kita mendapatkan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang harus ditunda atau bahkan tidak perlu dikerjakan sama sekali, mana yang harus take action sekarang atau mana yang harus take action besok. Kita punya kebijaksanaan untuk membedakannya. Setelah kita merubah keyakinan kita bahwa kita adalah master penundaan, harus yakin bahwa Anda semua orang master penundaan. Tapi kita karena master penundaan, maka kita tunda hal-hal yang tidak penting. Kembali lagi pada waktu kita menunda secara ilmu, sains. Kenapa sih manusia menunda? Satu, adanya pola lama yang menghambat dia untuk take action. Jadi pola kebiasaannya dia memang berbeda dengan pola orang yang take action. Biasanya yang membuat orang menunda itu adalah fear-nya dia, ketakutannya dia. Ketakutan kalau dia take action akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Ketika dia take action tidak menimbulkan hal-hal yang dia inginkan. Jadi satu yang menghambat kita dari tindakan untuk mengarah ke impian yang paling besar adalah takut. Takut ini macam-macam. Ada takut gagal, tapi juga ada takut sukses. Oh ya Pak, saya tidak pernah takut sukses. Oh ya? Banyak sekali orang yang takut sukses. Nanti kalau saya sukses begini, banyak orang yang minta-minta kepada saya. Kalau sukses begini, nanti ada resikonya seperti ini. Kalau kaya, nanti bisa tahu-tahu habis. Kalau kaya, nanti anaknya rebutan warisan. Nah, ini keyakinan-keyakinan seperti inilah. Yang ketakutan-ketakutan seperti inilah yang menghambat kita untuk take action tanpa disadarin. Takut malu, takut ditolak, takut diomong orang negatif. Begitu banyaknya takut-takut yang membuat kita paralyzed. Itu yang nomor satu, takut. Kita sudah belajar dari CD ke-1 sampai CD ke-16. Begitu banyaknya kita push untuk menaklukkan rasa takut dan untuk take action. Dan kemudian bisa jadi juga penundaan itu datang dari satu yang namanya goal yang impoten. Kenapa kemarin kita minta Anda untuk menulis alasan yang sangat kuat? Karena rata-rata orang kalau punya alasan sangat kuat, dia akan take action mengarah ke arah impiannya. Entah berhasil entah tidak, dia akan take action karena dia sudah punya alasan sangat kuat.
kekalasannya sangat kuat lagi, dia akan sangat-sangat kreatif, dia cari cara, akhirnya dia akan berhasil menemukan caranya. Sekali lagi, ketika muridnya siap, gurunya datang. Saya sangat percaya terhadap ini, karena radar kita akan mencari yang kita inginkan. Jadi goal impotent ini membuat kita, enggak perlulah, enggak penting ini. Kalau enggak penting ya berarti Anda tunda. Jadi ada dua macam, ketika Anda anggap penting, kenapa kalau Anda tidak take action, Anda tunda? Karena ada rasa takut tadi, atau blueprint Anda di kondisi pola Anda, lama Anda, membuat Anda trauma untuk take action karena takut segala macam semuanya. Kemudian berikutnya yang kedua, karena goal Anda tidak cukup penting, atau istilahnya goalnya impotent, akibatnya Anda tidak terangsang untuk mengejar goal tersebut. Dari CD-CD yang kemarin, kita sudah belajar bagaimana kita merusak pola kita, membuat dari takut jadi berani, yaitu dengan merubah gerak kita, merubah emosi kita dari loyo jadi semangat, dari ragu-ragu jadi berani, atau dari takut jadi geli. Ketika kita merubah gerakan kita, kemudian yang kedua setelah merubah gerakan kita, kemudian kita juga merubah fokus kita, kemudian merubah kata-kata kita, merubah keyakinan kita, yang sudah dibahas di CD nomor 6, 7, 8, dan 9. Itu kita bisa memanfaatkan untuk merubah emosi kita. Kemudian yang kedua, tentang goal, kita sudah bahas juga di nomor 14, 15, serta 16. Tapi lebih dari itu, saya ingin menambahkan, ternyata manusia untuk menunda, untuk loyo, untuk sedih, atau untuk mengalami emosi-emosi tertentu, mereka mempunyai strategi. Maksudnya strategi itu apa? Strategi itu adalah urut-urutan kerja yang kalau kita lakukan, hasilnya sama. Itu yang namanya strategi. Kalau misalnya McDonald mempunyai strategi untuk masak hamburger, strategi yang sama dilakukan secara urut-urutan, strategi sistem, gitu. Jadi sistem adalah sama urutan kerja tadi, strategi juga urut-urutan kerja tadi, yang menghasilkan hal yang sama. Dimanapun McDonald dimasak dengan strategi yang sama, dengan sistem yang sama, hasilnya sama. Persis kita, pada waktu kita sedih, pada waktu kita takut, pada waktu kita menunda, pada waktu kita kecewa, pada waktu kita depresi, frustasi, itu biasanya ada urut-urutan hal-hal tertentu yang kalau kita lakukan, persis kita akan menjadi depresi dan tertekan. Ataupun kita takut kemudian menunda. Nah, di CD ini kita akan belajar strategi kita atau jurus kita, andalan kita untuk menjadi loyo, untuk menunda. Biasanya Anda fokus kemana, gerakannya seperti apa, kata-kata Anda katakan seperti apa kepada diri Anda sendiri. Nah, kita akan mulai dengan detail untuk mencari strateginya. Yang negatif tadi seperti apa, yang membuat kita loyo dan tidak berdaya tadi seperti apa. Kembali lagi, negatif juga ada yang membuat kita berdaya. Sekali lagi, ini negatif yang membuat kita tidak berdaya. Kemudian kita akan cari juga strategi-strategi. Masing-masing individu adalah berbeda. Yang membuat kita jadi berdaya seperti apa. Yang membuat kita jadi semangat seperti apa. Yang membuat kita take action seperti apa. Ada kondisi-kondisi tertentu. Kondisi emosi, kondisi fokus kita. Kemudian kondisi arti yang kita berikan. Kondisi gerakan kita. Kemudian kondisi kata-kata kita. Kondisi keyakinan kita. Yang kalau kita lagi tekan tombol sana, kita seketika jadi semangat. Tidak peduli apapun yang harus kita kerjakan, mendadak kita jadi semangat. Bahkan sesuatu hal yang biasanya kita loyo kita hadapin, kalau kita pikirkan, kita fokuskan dengan cara strategi yang untuk membuat kita semangat, kita bisa menjadi semangat. Nah, kemudian yang ketiga, kita gunakan jurus andalan kita, strategi kita untuk membuat semangat, untuk menghadapi hal-hal yang harus kita lakukan, sehingga kita pada waktu mengerjakan dengan semangat dan penuh antusias.